Halo? Ya, saya sudah sampai. Barangnya sudah sama saya. Saya sendiri, tidak sama siapa-siapa. Oke, baik. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Guys, di podcast kali ini saya udah janjian nih sama teman saya. Tapi dari tadi saya tungguin, kok nggak datang-datang ya? Kemana ya dia ya? Jan! Ampun Jan! Aduh, apa kabar? Baik, aduh. Sorry ya nungguin lama ya. Aduh iya, dari tadi Telat kemana ya? aja saya tungguin. Iya, bukan nyasar, bukan macet juga. Terus? Tapi ke pasar. Oh, ini titipan saya tadi. Iya kan, kamu nitip Oh, pasta, iya. jagung, Tapi dan saya segala nggak macam. nitip ini nih, Jang. Buat suami saya, malum lagi pengurusan. Oh begitu ya, oke udah ya nanti kita bikin-bikin ya. Nanti kita Bikin, masak-masak. iya dong. Oke, Jang. Gue taruh di motor dulu. Oh iya, boleh. Aduh, udah lama banget nggak kesini. Ya ampun suasananya. Ah iya, Jang. Duduk. Oh, udah Oh, iya. duduk ya? Udah. Suruh duduk, udah duduk. Oh iya, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan feels like home Oh iya, gitu betul. ya. Nggak apa-apa, Kak Jeng, apa kabar? Baik, Bribtu. Kita balik lagi aja, Bribtu aja. Oh iya, boleh. Iya, Bribtu putus sehat aku. Oh, sehat ya, Iya. Alhamdulillah, puji syukur. Alhamdulillah. Selamat datang ya Kak Poppy Sofia di podcast MTMC. Thank you, Ini Bribtu nih Putu. sobat MTMC, temen saya yang dari tadi saya tungguin gak datang. Mama rock and roll ya. Wow, Wah. ini Bribtu kece, udah gitu humble juga, asli seneng Humble banget. ya, nggak kayak Iya dong. nggak kayak yang mana? Humble ya, oke. Pokoknya humble tidak pedas. Kalau pedas itu sambal. Sambal, oh benar, cakep. Aku nih ngefans banget loh Sobat NTMC sama Kak Poppy Sofia. Thank you, Dari thank dulu you. sampai sekarang tetap cantik dengan gayanya ya kan. Walaupun gayanya tuh khas banget, nyentrik, tapi cantiknya tuh tetap terpancar ya. Aku iri banget sih sebagai perempuan. Kamu melihat- juga cantik beneran deh. Udah gitu rambutnya nggak cat-cat, nggak kayak aku. Aku dilepas jigrek kayak sapu. Oh, tapi tetap cantik, tetap bagus. Aku suka ngelihatnya. Tuh cewek tuh kalau gitu, kalau memuji pasti puji-pujian terus. Iya benar-benar. Nah, dan yang gak kalah kerennya aku suka ngeliat Kak Poppy naik motor ya. Itu Iya. hobi baru atau gimana Kak? Kalau dibilang naik motor sih sebenarnya bukan hobi baru karena aku tuh anak termasuk anak kecil yang dari dulu sama mama tuh dibonceng-bonceng terus naik motor Oh, iya. gitu. Jadi kemana-mana mau aku sekolah mau diantar kemana tuh selalu naik motor sama mama. Jadi kalau dibilang jadi hobi baru enggak, karena dari SMP aku udah belajar motor. Ya ketahuan deh. Oh, Gua pernah colongan ke jalan. belajar, tapi ke jalan. Enggak dong, komplek aja. Oh, komplek aja. Aku takut kalau jujur. Iya, benar, karena belum punya SIM ya. Jadi nggak boleh. Iya, emang nggak boleh itu. Nggak Jangan boleh. ditiru. Iya. Jangan ditiru ya sobat NTMC. Jangan. Nanti aja belajar motornya kalau sudah bisa bikin SIM 17 Betul, tahun. 17 tahun. Ya kenapa motor sih Kak? Gitu. Dan motornya juga bukan motor matic pula, padahal kan biasanya kalau cewek-cewek kan sukanya ya mungkin bisa juga, tapi maksudnya sukanya mungkin yang simple, motor matic. Udah gitu kan kalau naik motor kan kadang-kadang kan takut panas gitu. Iya. Panas gerah gitu. Panas udah gitu gara ya. perlu Kenapa perawatan. Kak Poppy milih motor? Dan motornya juga motor trail lagi. Sebenarnya sih bukan cuma motor trail ya, Bribtu Putu. Aku tuh punya ada beberapa motor Oh, iya. gitu kan. Aku pakai motor untuk di jalan raya juga. Kenapa mesti motor yang aku sukai gitu ya? Di samping suami aku ya, Iya. aku suka. sama berawal suami aku. oh selain suka motor suka sama suami. Suka sama Oh suami. iya benar dong. Kalau nggak suka Iya. nggak nikah dong ya. Iya, Kak? aku tuh sukanya karena motor itu menurut aku bisa kasih terapi buat aku. Jadi ketika kayak kita bete, marah, atau enggak sesimpel kita boring di rumah. Kita cuma bisa tinggal ambil kunci motor, ya mau isi bensin kek, mau ke tempat steam kek, atau enggak mau makan bakso kek, keluar setidaknya tuh kita ada aktivitas buat kayak berkendara.
di atas roda 2. Ya asal jangan ketemu macet aja ya. Oh iya, Itu kita makin suntuk iya dan bete benar, dan makin gila. bete. Heeh. Iya benar. Nah sebenarnya sih kalau menurut aku kenapa aku bisa segitunya sama motor, karena aku tuh ngerasain ketika kayak aku naik motor itu tuh kayak apa ya, kayak ada sisi lain dari diri aku yang kok gue kadang-kadang nggak ngeliat, gue nih ini Poppy tuh cewek loh, tapi pas ketika naik motor tuh kayak aku tuh bebas aja gitu loh. Bukannya aku ugal-ugalan atau Iya. kebut-kebutan di jalan, cuma aku merasa kayak apa ya, merdeka gitu loh. Merdekanya nih karena dapat meluapkan Merdeka tuh karena di saat kayak aku naik motor aku bisa ngomong sendiri sama diri aku. Nah iya, Nah. itu yang mau Putu tanya. Katanya tuh suka ngomong sendiri ya di Emang? motor ya. Kok bisa? Maksudnya kan biasanya kalau kita lagi suntuk butuh temen curhat gitu ya, butuh teman untuk ngobrol. Ini kalau ngobrol sendiri tuh kepuasan apa yang Kak Poppy rasakan gitu? Kalau zaman dulu sih di saat belum punya suami ya kadang-kadang ngedumel juga tuh Iya. bisa tuh di motor atau enggak di mobil lah. Kita kadang-kadang suka keki banget. Iya. Resek banget ini. Iya. Gitu. Cuma ternyata jadi itu juga kalau nggak salah aku pernah lihat ada podcast psikologi. Nah dia juga sempat mention kalau kita kayak punya tekanan, kita stres atau kita menuju ke depresi atau apapun lah yang kita rasakan itu ya, maksudnya kayak untuk kesehatan mental kita itu ada baiknya kita omongin. Iya. Walaupun itu kita ngomong sama tembok, kita ngomong sama kaca, Iya. ataupun kita ngomong sama diri sendiri, itu setidaknya keluar verbal dari mulut Iya. kita. Misalkan saya tuh nggak terima sama keadaan ini. Kenapa sih semuanya tuh harus seperti ini atau enggak? Gue benci banget sama orang ini atau enggak? Kenapa sih orang ini jahat banget sama gue? Nah itu setidaknya apa yang kita rasakan itu bisa tercurahkan dari mulut gitu, bisa Iya. keluar. Nah aku juga pernah nangis sambil naik motor gitu kan. Sendiri. Iya, itu zaman baheula gitu, Iya. zaman dulu. Nah, itu ternyata maksudnya kayak itu adalah tempat aku untuk bisa meluapkan emosi aku. Tapi sekali lagi, aku tidak ugal-ugalan yang Iya benar. gila nyawa cuma satu Iya ya benar. kan. Nggak masalah ya Kak kalau misalkan naik motor selama itu disiplin, mentaati peraturan gitu ya. Kalau ngomong sendiri nangis sendiri nggak apa-apa, yang penting tetap konsentrasi. Tetap fokus. Tetap fokus karena itu yang Seperti utama. itu. Tapi memang benar sih Kak, balik lagi yang kata psikolog itu, karena Putu sendiri kalau kesel, kalau misalkan ada sesuatu yang tidak bisa diterima di diri ini, pasti harus langsung diomongin, karena kalau enggak buntutnya akan panjang, jadi kayak moodnya tuh akan nggak stabil gitu, akan bad mood. Oke, baik Kak Poppy. Jadi sebagai anak motor bukan hanya ugal-ugalan ya, tapi bisa menjadi healing juga untuk diri sendiri, asal patuh sama peraturan. Baik lagi, harus Betul. patuh dan tetap konsentrasi. Jadi jangan karena galau Iya. terus jadi kayak nangis terus jadi nggak ngelihat kiri kanan. belok ke rumah mantan. Oh, Wah, nggak itu boleh. Itu nggak itu. boleh. Itu nggak boleh. Bahaya. Itu nggak boleh ya Kak. Oke. Baik Kak Poppy, kalau gitu berarti Kak Poppy mengoleksi berbagai jenis motor juga ya? ada beberapa di rumah. Apa aja tuh Kak, kalau boleh tahu? Aku punya motor trail satu, aku punya motor jalan raya satu, sama aku punya ini motor klasik gitu kayak Vespa gitu. Oh, motor tua ya, Iya, Vespa. seperti itu. Aku ada 3. 3. Kak Poppy sering ikut kayak klub komunitas gitu? Kalau komunitas enggak sih ya. Waktu itu cuma kayak pengen punya nih. Kalau Vespa kan menurut aku ya itu tuh klasik banget Klasik, dan benar. kayaknya rugi banget kalau aku nggak punya di rumah gitu. Timeless sih itu ya sebenarnya. Iya. Gitu. Terus kalau komunitas paling kalau untuk motor jalan rayanya itu aku ada barengan sama motor baik. Motor baik itu memang pendirinya Omes. Oh Kan ya. ada Omes. Nah, Omes tuh bikin motor baik sebenarnya dia itu motor baik tuh bukan geng ya. Yes. Kita tuh justru kayak ya teman-teman yang mau apa ya, yang mau bikin movement gitu loh buat jadi kita bermotor juga kita pasti ada manfaat untuk orang lain. Iya, Seperti setuju. itu ya. Hobi yang bisa menjadi manfaat untuk orang banyak juga ya. Betul. Berarti Kak Poppy kalau kemana-mana enakan naik mobil atau motor? Kemana-mana kalau hari gini ya. Iya. Jujur kalau hari gini dengan kondisi traffic yang cukup padat gitu ya, aku lebih baik naik mobil.
Naik mobil. Naik mobil. Naik Oh, mobil. padahal betul kira jawabannya lebih baik naik motor karena kondisi trafiknya macet gitu ya. Enggak, soalnya gini, kalau pakai motor kopling ya berputu-putu, Iya. kita pegel. Oh, capek ya, Bu. Ya, Belum, capek, Bu. belum motor aku tuh kan cc-nya 700 cc. Dia tuh kan memang harus jalannya yang apa ya, tidak bukan macet jalan ya, Jakarta yang iya. macet-macet. Itu kan memang benar. motor Austria. Yap. Jadi memang didesain nggak bisa tuh dia panas lama di jalan kena macet. Iya benar-benar takutnya overheat. Bener. Nah, aku prefer Matic. Kalau Matic kesatset. Iya benar setuju. Gitu. Tapi ketambah surip nih Kak Popi. Enakan kemana-mana kalau tak gendong Oh, iya. kemana-mana. Tak gendong kemana-mana. Oke juga nih ya. Iya. Berputu-putu nih ya. Bener-bener. Enakan digendong sih sebenarnya ya. Enak. Tapi yang gendong pegel. Oke, kalau punya motor banyak itu Kak Popi, kesulitan nggak dalam membayar pajak? Sebenarnya sih ada kesulitan iya, karena kan kita pengen gaya, misalkan kita pengen punya motor yang maksudnya sesuai dengan style kita, tapi di sisi lain pajaknya juga kan memang kita harus pikirin juga. Pajak motor yang misalkan di atas berapa ratus cc dengan Iya, harga benar. yang sekian tuh pajaknya juga pasti kan Yap. oke, gue harus siap nih dengan bayar pajaknya Betul. gitu. Nah sebenarnya sih kerepotannya bukan cuma apa ya, kalau dari sisi bayarnya itu memang kita ya aku sama suami tuh memang sisihin setiap bulan. Oke, jadi biar nggak enek banget gitu Iya ya. benar Kalau pajak setuju. mobil iya, motor iya gitu kan. Iya setuju. Jadi kita dari setiap bulan tuh kita sisihin berapa sih? Oke, kita jadi kayak ikhlas bayar pajak, Iya, memang benar. harus gitu Benar, ya. emang harus. Iya. Harus ikhlas. Tapi di sisi lain ya kayaknya repotnya tuh kita harus yang kayak datang ke samsat, Iya. Antri gitu antri. ya. Sebenarnya memang itu kan prosedurnya. Iya sih sebenarnya itu prosedurnya. Tapi Putu mau kasih tahu ke Kak Popi kalau sekarang dari kepolisian sendiri ada aplikasi namanya Signal Samsat Digital Nasional. Jadi Kak Popi bisa download aplikasi itu di App Store atau Play Store. Nah nanti di situ tuh akan ada step-stepnya, tahapan-tahapannya gimana Kak Popi di situ bisa bayar pajak. Nah selain untuk ya? membayar pajak kendaraan bermotor, aplikasi Signal juga bisa dimanfaatkan untuk pelayanan pengesahan STNK tahunan. Oh. Dan juga untuk pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas di jalan yang bekerja sama juga dengan PT Jasara Harja tentunya. Jadi sekarang nggak ada tuh alasannya untuk nggak bayar pajak karena males antri atau rame atau apa. Jadi semuanya tuh udah di handphone. di handphone ya benar. Dulu dia udah dalam genggaman jadi mau bayar pajak aja tuh udah bisa pakai aplikasi gitu Kak. Jadi Canggih. ya, jadi lebih mudah. Tuh nggak bisa ngeles lagi kita. Iya, nggak bisa Pajak ngeles nanti lagi. berapa tahun? Iya nggak bisa ngeles lagi karena aduh Pak nggak ada waktu nggak mungkin Nggak karena sekarang mungkin, udah ya. udah ada aplikasinya jadi bisa bayar pajak lewat Signal. handphone Signal itu. Oke, Signal. langsung download suami aku. Iya, karena bayar suami ya Bu. Iya, Betul. iya benar. Oke Kak Popi. Sekarang ada anak Kak Popi ya, namanya Juni atau June dipanggilnya? Panggilannya Jun. Jun ya. Tapi tulisannya memang June karena memang spellnya kan English gitu, Iya, ceritanya English, English betul. gitu. Cuma Jun. nama depan sama belakangnya Indonesia. Siapa tuh Kak? Lalika Ayria Jun Gemintang. Wah, luar biasa cantik banget namanya. Kemarin juga aku lihat, Makasih. aduh anaknya cantik banget ya Jala ya. Makasih. Ibu bapaknya cakep-cakep. Sekarang umur berapa Kak? Jun. Jun itu 2 tahun 6 bulan. Nah, Jun nanti akan diajarin motor juga nggak nih Kak? Hobi Kakak dan suami? Sebenarnya sih aku ini ya sudah doktrinasi dari dini. Oh iya, gimana tuh doktrinnya? Jadi kita kalau malam-malam belum tidur kan aku suka nonton sama Oki tuh video-video kayak off-road gitu kan. Off-road yang lagi misalkan enduro race. Iya. Entah itu yang di Indonesia ataupun yang di mancanegara gitu ya. Atau enggak sesimpel nyobain tanjakan apa kan kita suka nonton tuh. Terus anak aku tuh suka nging gitu, suka udah mulai Oh, udah mulai, ngeng iya. gitu. Terus di sisi lain dia seneng kalau ngelihat video off-road ya. Iya. Sebenarnya kalau diarahkan di ini aja kali dibawa aja ke sirkuit Iya, gitu. Iya, benar-benar. Tapi kan sekarang ada tuh mainan motor-motoran gitu. Jun Ada. punya? Belum. Oh. Karena dia itu sekarang lagi proses mau nyoba sepeda roda 3. Iya. Nah, dia sebenarnya udah punya Vespa Matic.
Oh, ada gitu. kan di Vespa anak-anak kecil Iya, 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 tahu, yang cuma ya. tinggal gas Iya, dan iya. direkam. Iya, Dan benar-benar. kalau dipencet ada musik, Iya, iya benar-benar. Iya benar-benar. Ada. seperti itu. Tapi si Jun Kak, tahu nggak kalau mamahnya tuh mau touring gitu, suka nangis nggak sih pengen ikut gitu? Kalau dia kan karena baru 2 tahun setengah, jadi belum belum ngerti betul kali ya ketika mamanya mau pergi terus bawa motor. Paling dia cuma tahu mama mau pergi aja gitu. Oh. Belum yang kayak maksudnya kayak nggak pulang-pulang pakai motor gitu. Cuma misalkan kalau aku pulang off-road, kalau aku nyusruk atau kayak aku ketiban motor, kan Aduh, aku iya, biru-biru ya. iya, itu dia. Aku biru-biru. Nah, itu aku suka kasih tahu ke anak aku. Ini jatuh pakai motor sakit. Dia kan panggil aku pipip kan. Oh, pipip, motor. Nye. Dia selalu ada kayak Iya, gitunya. iya. Itu yang mau Putu tanyain juga, emang Kak Popi nggak trauma atau gimana gitu? Kalau misalnya kan motor trail tuh yang off-road yang Putu lihat tuh kayak kalau lagi licin dia tiba-tiba kepleset, jatuh, luka, cedera gitu. Emang Kak Popi nggak trauma atau malah di situ sensasinya tuh? Ya itu salah satu terapi aku juga gitu kan, karena memang aku ngerasa aku tuh orang yang sangat butuh terapi gitu. Iya. Dan di sisi lain, di samping motor on road yang aku senang kalau jalannya bagus, tidak macet gitu, enak, view-nya enak. Kalau off road itu kan pemandangannya yang dicari, Iya. apalagi kan aku sukanya adventure. Nah, kalau tergelincir atau mungkin kayak aku pernah nabrak pohon di hutan, pohon nggak salah apa-apa, diam, aku Ditabrak. tabrak. Ya seperti hal-hal yang kayak gitu ya, maksudnya kayak masuk ke got, bukan got sih sebenarnya, ada palung gitu. Aku kepleset sedikit, ujung-ujungnya pluk gitu. Aduh. Cuma karena aku body protector full. Iya, betul. Full itu Wajib itu ya Kak? iya, kalau nggak kita konyol nanti. Iya, benar. Terus kebahagiaannya di saat kayak kita bisa menghadapi obstacle yang misalkan turunan, udah gitu batu-batu. Terus dengan kondisi kan kita tegang tuh, Iya. tegang, serem. Once kita kayak udah berhasil, gitu kan ke bawah, Iya. wah gila bahagia 3 hari gitu. Oh ya ampun, oke. Itulah kebahagiaannya gitu yang aku cari di Iya. situ sih, tegang gitu. Tegangnya ya, setelah berhasil melewati itu menjadi sebuah kebanggaan ya, pride. Iya, Nah, nggak cuma sekedar motoran juga, tapi Kak Popi ini juga tergabung dalam komunitas motor baik ya Kak? Iya, Motor baik. betul. Nah, dan Putu juga sempat lihat kalau motor baik ini terpilih untuk bisa bantu promosi pariwisata di Indonesia. Betul. Ya bisa diceritain nggak sih Kak gimana rasanya touring pertama kali dalam kondisi pandemi saat itu? Sebenarnya pas waktu itu ya Om Mes ngabarin aku, Pop kita mau jalan lagi nih motorism, itu dinamakan motorism. Karena kita pengen naikin lagi pariwisata yang ada di Indonesia kan, karena memang lagi terpuruk kan, Iya, saat itu pandemi, ya, pas Kak. waktu awal-awal gitu. Wah ini gimana nih, kan takut juga aku pulang bawa oleh-oleh amit-amit ya, amit-amit. Terus kita yang udah bismillah aja, maksudnya kayak kita usahanya kan ada, kita swab dulu semuanya, dan zaman dulu kan kayak PCR gitu kan, kita bukan cuma antigen aja. PCR iya, terus kayak prokesnya 1 hari ganti masker berapa kali, masuk ke kamar hotel juga semprot-semprot, udah kayak apa ya orang paling parno sedunia. Iya, karena punya anak bayi kan, kamu sama saya anak masih kecil. Terus dan di sisi lain juga kita semua yang sangat concern sama trip itu juga, dan takut juga. Siapa sih yang nggak takut sama corona? Aku Iya, aja benar. pernah kena sekali kan, bete udah gitu sekali ya. aja Kak, cukup Udah, ya. Putu amit-amit juga 2 udah pernah kali. kena. Ya cuma dengan segala protokol yang kita terapkan itu the show must go on gitu loh. Jadinya ya alhamdulillah kita kemarin start dari Jogja terus sampai akhirnya kita nyebrang dari Banyuwangi terus ke Gilimanuk. Itu kita pas nyebrang swab antigen dan memang protokolnya benar banget. Alhamdulillah kita selesai tidak ada yang positif. Iya. Cuma hasil kita positif, hasil karyanya positif. Oh iya, hasil Gitu. karya. Semuanya Iya, nih. benar, betul. Hasil Semuanya karyanya negatif. positif ya. Iya. Lega. Cuma gitu jadi ketat banget gitu loh. Itu berapa? Trip Itu Putu. berapa hari Kak touring itu? Seminggu? Seminggu. Iya, kebayang kan setiap hari kita beda-beda hotel, beda kota, Benar-benar. beda bertemu sama orang. Iya. Tapi jadi seru sih ya Kak. Maksudnya di saat-saat kayak gitu bisa jalan-jalan sekaligus bisa meningkatkan lagi ya kan.
pariwisata di Indonesia yang saat itu tuh Betul. lagi terpuruk. Nah, Kak Popi kan selain motor baik ada prediksi gitu. Kok Kak Popi nggak ikutan prediksi? Aku harus jadi laki dong, Bribtu Putu. Oh, kalau prediksi ini khusus untuk laki-laki. Laki-laki itu semua personilnya laki-laki dan kayaknya nggak nambah personil deh. Oh, udah cukup gitu Iya. ya, Kak. Udah tutup pendaftaran. Sudah tutup deh prediksi Jaya itu ya. Oh iya. Nah, oke Kak. Baik, kalau dari Kak Popi Sofia sendiri biasanya kalau touring apa aja sih yang Kak Popi persiapkan gitu? Oh, yang aku persiapkan yang pertama motor. Motor itu udah pasti harus masuk bengkel dan motor udah harus dalam keadaan sehat. Mau dia dari bannya, mau dia pokoknya itu harus dicek semuanya. Terus yang aku persiapkan badan. Karena harus kondisi harus. fisik sehat. Jangan sampai kita kurang tidur atau kita lagi yang dalam keadaan sakit gitu. Terus paling kayak bawa obat-obatan pribadi, terus bawa raincoat, bawa kayak baju ganti, bawa kalau perempuan itu kita jangan dekil-dekil amat turun dari motor gitu. Oh gitu ya. Iya, bawa sabun cuci muka, kita bawa ya minimal bawa lipstick kalau nanti suatu itu kita langsung pengen selfie Iya, atau benar-benar. atau kita mau bikin vlog gitu ya. Ya minimal kayak ada alat make up kecil lah, pouch kecil yang bisa kita bawa di tas. Terus selebihnya apa ya? Ya baju ganti. Terus kalau untuk celana, jaket itu tuh memang wajib kan. Wajib. Terus pakai full face Iya. kalau bisa. Soalnya aku pernah kayak city ride aja half face itu kecelakaan itu parah. Oh, Kak Popi yang ngalamin? Iya. Padahal itu kecelakaannya menurut aku konyol sih. Jadi temen aku kesenggol stangnya sama motor lain, Oke. terus dia jadi jatuh di depan aku. Kan sebenarnya kalau kita jalan tuh kalau touring tuh harusnya zigzag gini kan. Betul. Ada jarak amannya. Nah, pas ketika teman aku di depan jatuh, aku belum sempat menghindar, aku udah nabrak dia. Nabrak. Jadi oke. jatuh bareng seperti itu sih. Nah, Dan- aku start dari situ nggak mau pakai helm half face. Harus full face ya. Iya. Oke, baik. Jadi sobat NTMC melengkapi juga nih yang tadi Kak Popi bilang, yang paling utama itu adalah helm yang tadi Kak Popi bilang ya, dan kalau bisa helmnya full face ya Kak. Betul. Full face. Nah, terus masker ya gunanya untuk menjaga kita dari terjangan angin dan juga debu ya. Kadang-kadang soalnya kan kita juga kalau kena debu juga terganggu gitu Iya, ya. betul. Terus kadang-kadang juga ada binatang-binatang yang suka kayak terbang gitu tuh, kadang-kadang suka terganggu karena aku tuh juga main sepeda. Jadi kadang-kadang suka tahu tuh kalau di jalan tuh tiba-tiba ada debu atau binatang yang terbang gitu kan Kak. Terus jaket. Atau knalpot. Knalpot benar, polusi. Nah Kak, terus jaket kalau bisa jaketnya yang tebal dan juga lengan panjang untuk menjaga dari terjangan angin. Dan kemudian sarung tangan. Kak Popi pakai sarung tangan juga? Pakai. Wajib. Nah itu juga untuk bisa menghindarkan kita selain supaya nggak hitam kena sinar matahari ya kan. Nah terus habis itu sepatu. Nah ini nih penting nih, kadang orang-orang masih suka lupa kalau sepatunya nggak proper juga kan berbahaya, karena kan kalau misalkan motor itu ada sepatu khususnya kayak. Ada. Nah itu dia, karena kalau pakai sendal atau jangan. pakai flat shoes bahaya. Nah terus jas hujan, harus persiapkan jas hujan ya Kak. Iya, karena dan nggak tahu. itu harus kita bawa. Nah karena kan situasi cuaca juga nggak menentu kan, kadang panas tiba-tiba hujan, nah itu tuh harus. Dan juga ke perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, P3K, tisu basah dan kering. Dan yang terakhir nih yang harus ditanamkan di dalam diri adalah jangan bersifat arogan. Betul, Ya Kak. betul. Jangan ugal-ugalan gitu, dan kendaraan juga harus memiliki surat-surat yang lengkap gitu. Betul. Kadang-kadang kita keren nih gue gitu kan naik motor gitu dan merasa mungkin punya jalur khusus, padahal kan sama aja gitu kan Sama. Kak. Jadi kita harus memang saling menghargai dan menghormati sesama pengguna jalan. Betul banget. Mau CC kecil, mau Betul. CC besar, sebenarnya kalau di jalan ya kita sama-sama lah Ya, pakainya. Seperti Betul, itu. setuju. Nah Kak Popi juga persyaratan itu juga nggak cuma untuk perjalanan jarak jauh, tapi juga walaupun jarak deket cuma ke warung atau ke minimarket, Nganter anak sekolah. nganter itu karena seringkali aku tuh temuin mereka nggak pakai helm, nggak pakai kelengkapan. Itu alasannya cuma deket Bu, ini rumah saya di sini, cuma deket tuh kok. Tapi kan kita tidak pernah tahu bahaya itu kapan datangnya. Setidaknya kita sudah berusaha ya Kak, sudah ikhtiar, sudah menggunakan helm dan juga bawa surat-surat kendaraan. Jadi amit-amit kalau sesuatu terjadi kan kita sudah ada proteksi sebelumnya Betul. gitu kan. Dan lagi pula
anggota tubuh yang lain bisa dicangkok semata-matanya, tapi kalau otak tidak bisa dicangkok. Itu dia. Jadi harus pakai helm. yang SNI tentu Betul. saja. Baik Kak Popi, selain dengan motor baik, Kak Popi juga punya komunitas ya sama cewek-cewek. Ada, itu komunitas iseng-isengan aja sih. Kalau Putu gabung boleh? Boleh. Oh, boleh. Serius? Iya, nanti Kak, tapi Putu belajar motor kopling dulu ya. Nggak masalah, Apa aja? nggak masalah. Motornya apa aja? Motornya bebas sih Oh, sebenarnya. motornya bebas. Cuma ini aja sih, yang penting kayak masa kan nggak punya SIM, punya kali. Punya, Iya, yang Putu penting kita punya ada SIM. SIM. Putu punya SIM. Oh, Oh, syaratnya punya SIM. Punya SIM. Iya dong ya, kalau komunitas motor masa syaratnya nggak punya SIM. Oke. Nah Kak Popi, kalau touring, ada nggak sih aturannya, misalkan kalau cewek posisinya tuh harus di line keberapa? Terus atau kalau misalkan mau belok teman-teman yang lain tuh harus jauh-jauh dulu gitu. Kalau touring sih yang aku masih ingat gitu ya, biasanya kalau touring itu di depan tuh ada road captain. Road captain tuh dia yang nentuin jalannya ke arah mana. Dia biasanya standby itu pakai GPS gitu ya. Terus paling belakang itu ada sweeper. Sweeper itu dia yang menjaga itu tuh urutan harus tetap ada. Maksudnya urutan tuh harus tetap sama. Nah biasanya kalau kita touring, let's say ber-8 orang. Biasanya road captain itu pasti info, misalkan kalau jalannya nih sekiranya tipis atau sempit, satu-satu, kalau satu begini, itu tuh dia info kita kayak jalan di pematang sawah, begini rata semuanya. Oh, rata. Rata. Oke. Nah, kecuali kalau dua-dua, jadi bisa dua seperti ini, tapi zigzag gitu loh, kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau posisi yang aman, kalau touring itu sebenarnya zigzag. Iya. Jadi itu sebenarnya meminimalisir kalau yang di depan ada amit-amit ya. Iya, Kalau betul. ada kecelakaan kita masih ada waktu buat Ngerem, ngerem, buat Yes. menghindar Yes, seperti betul. itu. Iya betul Kak. Terus kode-kode ya kita baru harus inget ya sama yang dikasih sama road captain. Oke. Nah kalau road captain bisa dipimpin sama cewek juga nggak Kak? Bisa. Bisa ya, nggak kenal gender ya. Enggak, nggak apa-apa. Nah kalau misalkan cewek-cewek itu biasanya ada di posisi di mana Kak? Di depan kah atau di kedua, ketiga? Oh kalau touring. Cewek. Kalau Kalau touring. Sebenarnya sih nggak masalah ya, maksudnya kalau cewek nih di tengah aja gitu. Iya. Sebenarnya Kita jagain, yang laki-laki jagain gitu. sebenarnya bisa dilihat dari cc motor juga. Kalau yang di depan, karena dia semakin depan itu kan road captain dia nggak yang kayak kebut-kebut sembarangan juga. Jadi misalkan yang baru ikut touring itu biasanya ditaruh di depan-depan karena kecepatannya itu masih bisa disesuaikan. Nah kalau yang belakang-belakang kita kadang-kadang suka ngantuk nih kalau touring gitu kan, gila lama banget atau enggak kayak pelan banget kadang-kadang suka gitu. Iya. Karena kita suka ngerasa kayak kan harus taatnya gitu kan, kita harus ngikut gitu. Tapi kalau memang mau sedikit kencang kita harus ambil yang belakang, dari belakang biar nggak ngantuk, kita kebut dikit udah gitu balik lagi ke posisi semula. Jadi sebenarnya ditentukan oleh cc motor sama pengalaman Jam dia. terbang, Iya, iya, karena benar. takut juga. Iya, jadi sobat NTMC kalau mau touring sebaiknya kalau bisa zigzag itu ya Kak tadi supaya Posisinya. posisinya harus zigzag supaya bisa memberi jarak aman juga untuk pengendara amit-amit kalau terjadi sesuatu yang di depan, jadi dia bisa ada waktu kesempatan untuk menghindar atau untuk ngerem. Nah, luar biasa ya Kak Popi, kalau di motor baik siapa yang paling suka belakangan? Kangen gak sih untuk main film Kak? Asli kangen banget. Aku tuh kangen berakting. Habis acting dulu di rumah kan bosen juga kita. Iya benar. Oh di rumah sering acting. Nah suka berantem gak sih perkara motor sama suami? Suka. Suka berantem. Nah Iya. ini nih berantemnya gara-gara apa? Kalau tadi Putu kan dia lebih mementingkan sepedanya gitu kan. Kalau Kak Popi? Aku berantemnya tuh di jalur.